Pagi yang indah. Halo Arnold, kau tertidur lagi dengan saus tomat? Siklus menstruasi. Tunggu, kenapa kau bisa mengalami menstruasi? Arnold, sepertinya kau ini intersex. Ada 2% orang di dunia yang melihat perubahan pada alat kelamin mereka selama masa puber. Mereka mengubah tongkat biliar mereka menjadi lubang kantong dan sebaliknya, ya jika kau mau. Sekarang aku paham kenapa album foto ini disembunyikan selama bertahun-tahun. Jadi, apa jenis kelaminmu, Arnold? Jenis kelamin ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dominasi hormon tertentu dalam tubuh, estrogen pada perempuan dan testosteron pada laki-laki. Cara kedua adalah genetik. Jika kau seorang pria, maka kau memiliki kromosom XY. Jika kau perempuan, maka XX. Dan yang ketiga adalah gender, sesuai dengan yang kau rasakan. Gender bukanlah bawaan, tapi definisi yang diperoleh selama hidup. Sekarang kau memutuskan memperbarui lemari pakaianmu? Sekarang keadaan batinmu sesuai dengan penampilanmu, tapi selera gayamu yang mengerikan itu tetaplah ada. Hidupmu akan berubah secara drastis. Kau bisa menjadi pria yang bisa hamil. Misalnya, bagaimana hal itu dilakukan oleh pasangan suami istri dari Oregon, Tristan dan Bill. Ngomong-ngomong, pria pertama yang hamil juga berasal dari Oregon. Oregon, halo! Apa kabar kalian semua? Wow, Susie tampaknya memperhatikanmu. Arnold, kau beruntung, tapi jangan lupa bahwa penampilanmu memang seperti seorang gadis, tapi masih berperilaku seperti pria pada umumnya. Hebat, impianmu akhirnya menjadi kenyataan. Kau dan Susie akhirnya bersama. Upsi Desi, kita kedatangan tamu. Dan sepertinya salah satu dari mereka menyukaimu, Arnold. Alarm palsu. Pria-pria itu ternyata tidak mengganggumu. Tapi Susie menatapmu dengan curiga. Apakah dia... Tidak masalah apapun penampilanmu. Yang terpenting adalah bagaimana hatimu itu. Halo Arnold, kau sudah sering diteleportasi di acara sains kita. Tapi apa kau tidak penasaran bagaimana cara kerja teleportasi? Ada beberapa cara melakukan perjalanan melintasi waktu. Kita mulai dengan lubang cacing. Tempat mana yang akan kau tuju? Australia? Tidak masalah, masuklah. Lubang cacing adalah terowongan lintas ruang waktu yang secara teoritis bisa mengirimmu ke titik manapun di semesta hanya dalam sekejap. Tapi waktu itu relatif, Arnie. Mungkin untukmu hanya beberapa detik, tapi di bumi bisa beberapa dekade lamanya. Selamat, Arnie. Kau ada di Australia tahun 2050. Sepertinya agak tidak nyaman ya. Dan bagaimana jika kau ingin pergi ke tempat lain di saat yang sama? Teleportasi kuantum bisa menyelesaikan masalah ini. Tubuhmu terdiri dari 100 triliun sel. Dan yang masing-masing terdiri dari 100 triliun atom. Dan setiap atom mengandung partikel-partikel kecil, kuanta, yang bisa membantumu berteleportasi dalam jarak yang jauh. Senang rasanya menemukan orang yang bisa membantumu membuat teleporter kuantum. Lihat siapa yang datang, Rick dan Morty. Arnie, ayo ambil gambarnya. Dengan bantuan mereka, kau bisa membuat alat untuk berpindah tempat dalam sekejap dimanapun di alam semesta. Dan bahkan kau bisa ke alam semesta lainnya. Sekarang jika teleporternya sudah siap, masuklah ke dalam kotak dan pastikan tidak ada orang lain di dalam. Ya, sampai jumpa Arnold. Dalam teleportasi kuantum, tubuh asli akan mati dan duplikat dibuat di titik tujuan. Tidak ada kesalahan besar di kasusmu ini. Wow, sudah kubilang selama teleportasi kau harus sendirian di dalam kotak. Jangan sentuh apapun di laboratorium. Apa yang kau lakukan? DNA-mu yang dihibridisasi dengan kalajengking dikirimkan melalui sistem satelit dan mengubah semua penghuni planet ini menjadi hibrida manusia kalajengking. Kau sudah menghancurkan dimensi C137. Kau ini sangat bodoh, Arnie. Rick dan Morty akan kembali ke alam semesta aslinya, dimanapun yang tidak ada mutan. Tapi kau bisa melakukannya beberapa kali. Kurasa kita tidak perlu lihat apa yang terjadi pada Arnie di semesta ini. Lebih baik kita kembali ke Australia. Untungnya aku menyimpan data kuantum Arnold. Dan ini bisa digunakan untuk mengembalikan tubuhnya yang tidak berguna. Arnie, kau harus kembali ke arah rumahmu di tahun 2018 melalui lubang cacing. Dan jangan lupakan cetak biru tubuhmu. Sepertinya sekarang kita tahu bagaimana manusia akan membuat teleportasi pada tahun 2050. Tanggal 20 Juli, Arnold ikut wisata antar galaksi.
Setelah dia kembali pada tanggal 27, dia mendapati tidak ada satupun pria tersisa di bumi. Semuanya kacau. Telepon dan microwave tidak berfungsi. Uber telah digantikan oleh sepeda dan juga kereta berkuda. Bukannya cahaya lampu, tetapi lilin dinyalakan lagi di rumah. Ini semua terjadi karena semua bidang yang sebelumnya dikerjakan oleh pria sekarang telah dihentikan. Arnold, kenapa saat ini kau kabur? Tiap hari tubuhmu bisa memproduksi hingga 70 juta spermatozoa. Kau secara fisik bisa membuahi 8 wanita per hari. Tapi karena banyak wanita merasa hina walau hanya menyentuhmu, diputuskan untuk memasukkan spermamu dalam sel telur secara buatan. Hingga jumlah wanita yang akan hamil meningkat menjadi 15 juta. Sekarang, tidak hanya lebih populer daripada gabungan semua Kardashian bersaudara, kau akan menjadi masalah kepentingan nasional. Para wanita melayanimu dan menelitimu dengan seksama. Tapi ada sisi lain dari semua ini. Kau adalah tahanan dan kau tidak boleh pergi ke luar negeri atau menghindari dari kewajibanmu. Spermamu kini lebih bernilai daripada semua metal berharga di dunia dan akan segera memicu perang dunia ketiga. Semua itu akan berakhir dalam... Bukan, dalam 14 tahun, saat anak lelaki mulai memasuki usia peralihan dan sperma pertama muncul. Ayah. Hei, sejak kapan kau berhasil sampai ke pinggir laut? Jadi, untuk apa semua foto-foto pantaimu ini? Apakah ini untuk menarik perhatian si Berta? Wow, ternyata memang berhasil. Dia mengundangmu untuk mengunjunginya. Tapi, hei sobat, apa kau punya cukup uang untuk beli tiket? Aku punya ide. Kau bisa terbang mengunjungi Berta dengan kelas ekonomi yang sangat-sangat murah. Dan kau tidak perlu bawa tablet dan bantal. Kau akan membutuhkan makanan, air, dan fishpot. Jangan khawatir Arnold, kau bukan orang pertama yang melakukannya. Reginald Rex Pierce, tanpa uang, sampai ke benua lain hanya dalam 3 hari. Saat ini gudang itu seperti sebuah kota dengan hukum dan peraturannya sendiri. Probabilitas kehilangan paket dikurangi seminimal mungkin. Robot bekerja pada konveyor dengan membaca barcode khusus. Ini mengurangi risiko kesalahan manusia. Pada 2019, Cina mencatat rekor pengiriman dunia dengan 345 juta paket terkirim hanya dalam 1 hari. Hal terburuk yang bisa terjadi pada sebuah paket adalah bisa ditahan di pelabuhan oleh bea cukai. Aku setuju untuk orang di dalam sini, ini tidak seperti tinggal di Ritz. Saat dirimu berada di dalam ruangan sempit di bawah terik matahari adalah tugas yang sulit untuk bertahan. Arnold, tunggu sobat kecil, tinggal sedikit lagi sekarang. Tepatnya 23 hari, 17 jam, 45 menit. Box berisi orang bukanlah hal yang paling menakjubkan yang pernah dikirim dalam sebuah paket. Seluruh bangunan bank pernah diangkut dengan cara ini, dibongkar dan dikirim ke kota lain. Selamat datang di Australia, Arnold. Salah satu keuntungan bepergian dengan paket adalah pengiriman kurir langsung ke titik tujuan akhir. Berta akan berada di sini sebentar lagi. Wow, seksi sekali. Arnold, apa kau sudah siap? Terlihat bagus untukmu, Arnold. Dia pasti tidak akan melupakanmu seperti itu. Arnold, apa kau sekarang benar-benar mulai menjalani gaya hidup sehat? Berpakaianlah, Arnie, karena dengan tubuh sepertimu, kita bisa kehilangan seluruh penonton wanita kita. Mencari kemiripan antara kau dan Schwarzenegger hanya ada satu, setidaknya yaitu namamu. Kau harus mulai berolahraga jika ingin punya tubuh sepertinya. Dan juga tinggalkan diet biasamu itu. Atau mungkin kau punya alternatif yang lain, Arnold? Arnold, apa kau serius? Steroid? Pertama, itu adalah ilegal. Dan kedua, dan aku ulangi lagi, itu ilegal. Otot yang terdiri dari senyawa protein dibangun karena adanya robekan mikro yang dipulihkan dalam beberapa hari dan membuat otot lebih kuat dan lebih besar. Steroid itu adalah zat yang begitu berada di dalam tubuh, diubah menjadi hormon yang menggandakan proses pemulihan, sekaligus meningkatkan volume otot secara drastis. Setelah mengonsumsi banyak testosteron, proses irreversibel dimulai di dalam tubuh. Akan terjadi peningkatan jerawat,
penurunan ukuran testis, dan menjadi agresif tanpa alasan. Walaupun aku akan tahu penyebabnya dan kenapa. Jangan khawatir Arnold, setidaknya kau akan punya sesuatu yang besar. Sepertinya wannabe treatment ini dibuat hanya untuk orang malas seperti dirimu. Faktanya, menggunakan steroid berarti kau tidak perlu berolahraga untuk menambah berat badan. Tentu saja, mengonsumsi begitu banyak testosteron akan meningkatkan libidomu. Kau akan menginginkan lebih banyak perhatian fisik. Hei, Arnold, ayolah, itu sudah berlebihan. Jadi, kau memutuskan untuk mengunggah fotomu ke aplikasi kencan? Selamat, kau mendapat kecocokan. Dilihat dari foto-fotonya, kalian punya banyak kesamaan. Bagaimana kau akan beri kejutan saat kencan pertama? Bagus, Arnold. Kalian berdua pasti diciptakan untuk bersama. Selamat pagi, Arnold. Sepertinya kau tidak bangun sendirian. Apa? Kenapa kau ketakutan, Arnold? Aku lupa memberitahu. Testosteron mempengaruhi wanita dengan cara yang sangat istimewa. Mereka ditumbuhi rambut wajah seperti laki-laki dan suaranya jadi lebih dalam dan lebih kasar. Tapi jangan terburu-buru seperti itu. Itu berbahaya karena jantungmu tidak sebaik dulu lagi. Sekarang kau bisa dengan mudah terkena serangan jantung. Arnold, apa kau akan menikah? Dunia dijangkiti oleh wabah baru. Ada titik-titik di kulit mereka yang terinfeksi. Ruam parah menutupi wajah mereka. Batuk terus-menerus. Dan gigi depan mereka itu copot. Agar mereka semua tidak diisolasi. Orang-orang melakukan penyuntikan massal dengan membeli vaksin di pasar gelap. Dengan sengaja membahayakan diri. Karena vaksin itu belum disetujui. Tapi mereka melakukan semua ini agar mereka bisa kembali ke kehidupan normal. Arnold, sedang apa kau di sini? Oh, kau sedang berkencan? Keren. Tapi tentu kau bisa menemukan tempat yang lebih romantis dibanding kafe di pinggir kota seperti ini. Ini dia. Wow, kau bilang apa padanya hingga dia mau berkencan denganmu. Oh, bagaimana bisa ada banyak zombie di sini? Arnold, sepertinya Susie dalam masalah. Zombie pada umumnya memiliki kulit hijau dan baunya seperti kaki nenekku. Sekilas, ini mungkin terlihat seperti pemain game biasa yang tidak makan selama 3 hari. Tapi tidak, zombie punya makanan sendiri. Biasanya, makhluk lucu ini memakan otak manusia. Arnold, apa yang kau lakukan? Wow, itu baru yang aku sebut dengan senjata. Siapa itu? Wow, tidak mungkin. Itu Chuck, si Norris. Dan dia punya segala jenis senjata di sini. Sekarang dia akan mulai menghajar. Alamak, ini terlihat brutal bahkan untuk standarku yang rendah. Tapi sangat keren. Astaga, ada berapa zombie di sana? Sepertinya hanya tersisa pria besar ini saja. Kau sebut itu pukulan? Ini baru pukulan. Kencanmu sepertinya dibatalkan karena serangan zombie yang tidak terduga. Arnold, jangan lupa soal Susie. Astaga, apa mereka itu abadi? Chuck, injak gasnya. Hah, itu lumayan juga. Oh tidak, lihat Arnie, kau dan Susie punya kesamaan. Sama sepertimu, dia kehilangan jarinya. Sepertinya keadaannya makin memburuk. Cepat, lakukan sesuatu. Kalian harus selamatkan dia. Jadi, ini orang yang bisa membantu kita. Siapa dia sebenarnya? Grigory Rasputin. Dia adalah orang paling misterius di abad 20. Dia disebut memiliki kemampuan hipnotis dan bakat penyembuhan yang luar biasa. Tempat yang sangat mengerikan. Bahkan lebih buruk dibanding kafe tempat kau undang Susie, Arnold. Apa yang kita lakukan di sini? Kita mau kemana? Seperti inilah kantor dokter gigi yang akan kau bayangkan. 100% mengerikan. Hei, bisakah kita berhenti sebelum terlambat? Di sini, semua mengikuti tradisi terbaik perayaan ala Rusia. Vodka, balalaika, beruang, dan menari hingga pagi. Dan ini dia pria yang kita butuhkan, Grigory Rasputin. Ini dia orangnya. Sepertinya tabib kita sudah minum 80 ramuan. Sepertinya kau harus mengatasi semuanya sendiri. Kau tidak perlu mengkhawatirkan dia. Semua orang membicarakan vaksin terbaru. Banyak yang sudah mencobanya sendiri.
Tapi ternyata vaksin itu ada efek sampingnya. Orang-orang berubah menjadi zombie. Gregory Rasputin ini ternyata seorang dukun sejati. Dia mengambil keuntungan dari keadaan itu dan menciptakan vaksin yang menghancurkan virus, tapi mengubah makhluk hidup menjadi zombie. Bahkan Chuck pun terkejut. Chuck, giliranmu. Astaga, sial bagaimana dia melakukannya. Dia bahkan lebih keren dibanding saat di film Walker Texas Ranger. Ternyata Van Damme belajar dari orang ini. Ini dia bosnya. Orang besar ini tidak akan mudah untuk dikalahkan. Arnold, hanya kau yang tersisa. Arnie, kau adalah kesatria. Ingatlah semua yang aku ajarkan. Dan yang terpenting, ingatlah tidak ada musuh kecuali dirimu sendiri. Arnold, apa kau? Sudah kuduga. Selamat tinggal Arnold, kau orang baik. Oh, kini aku paham. Kejutan luar biasa. Arnold, aku ucapkan selamat. Karena kini kau akhirnya menikah. Meski dengan zombie. Walaupun kau sendiri juga zombie. Tapi apa bedanya? Bangun kau pemalas. Aku punya sesuatu untukmu Arnold. Sekarang masa hidupmu tinggal 24 jam. Tinggal 24 jam. Kurasa kau harus cari tahu bagaimana seharusnya dalam situasi seperti itu. Iya. Pertama, hapus riwayat perambanmu. Dan ini dia 3 jawaban teratas atas pertanyaanmu itu. Bagaimana kau akan menghabiskan hari terakhirmu? Bersama orang tersayang, kurasa bagimu Arnold. Mungkin ini bukan jawaban yang tepat. Pilihan kedua adalah memanjakan diri dengan junk food. Kau sudah lakukan itu setiap hari. Dan terakhir, nomor 3. Habiskan hari di pantai bersama dengan orang tercinta. Ini baru mulai menarik. Arnold, apa kau akan melakukan apa yang kau impikan seumur hidupmu itu? Astaga naga, ada yang kehabisan bensin dan uang. Ide bagus, kau bisa ajukan pinjaman dan berfoya-foya di hari terakhirmu. Ambil limit maksimum, kau akan merasa jadi orang paling kaya di bumi. Jeff Bezos, pemilik Amazon, hasilkan cukup uang untuk beli Tesla Model S terbaru setiap 50 detik. Sekarang kau kaya, Arnold. Kau bisa sewa pesawat pribadi dan terbang kemanapun kau mau. Arnold, apa yang kau rencanakan? Wow, kau akan rebut Tagaya dari kekasihnya dan mengajaknya jalan-jalan. Arnold, kau pahlawanku. Andai kita bisa putar kembali waktu dan membuat momen ini bertahan. Bagaimana jika aku bilang itu mungkin? Agar hari tidak berakhir, kau harus mendahului matahari. Untuk ini, kita harus terbang ke barat di sepanjang Khatulistiwa pada kecepatan 1667 km per jam. Jika bisa terbang pada kecepatan itu, hari tidak akan pernah berakhir. Sayangnya, ini tidak akan memengaruhi masa hidupmu sama sekali. Ini detik-detik terakhirmu, Arnold. Ayo, lakukan! Arnold, kau masih hidup. Aku tahu. Berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani, kau tidak berhak mati hingga pinjamanmu terbayar. Aku membuat mesin yang membuat semuanya tidak kasat mata selama 24 jam. Ada 3 pendekatan yang mungkin untuk menghilang. Pertama adalah transparansi sempurna. Yang menyedihkannya tidak bisa kita capai. Kedua adalah kamuflase. Saat sinar cahaya memancar dari benda, sesuai dengan cahaya yang akan kita lihat saat bendanya tidak ada. Inilah yang akan dilakukan oleh mesinku. Pendekatan ketiga dan terakhir adalah saat benda dibungkus dalam bahan meta. Sesuatu seperti topi tidak kasat mata yang mengubah jalur cahaya sehingga tampaknya tidak berubah. Kini kita akan mencobanya pada pizza. Jika semuanya lancar, itu akan menjadi pizza yang tidak akan kau bagikan dengan teman-temanmu. Baiklah, kutekan tombol pertama. Apa kalian tahu limunan 3 dimensi pertama dicapai oleh grup dari Universitas California, Berkeley pada tahun 2008. Mereka menciptakan jala serat mikroperak yang tidak memantulkan atau menyerap sinar cahaya.
Hasilnya, mata melihat cahaya hanya dari benda di balik benda yang dikamuflasekan. Kini tombol kedua. Jangan bergerak, Arnold. Tunggu, apa yang kau... Oh, kau sangat dungu. Aku akan memukul bagian atas kepalamu. Tapi, astaga, aku tidak tahu kau di mana. Pakai topi ini agar aku bisa melihatmu. Baiklah, kau punya waktu 24 jam. Apa yang akan kau lakukan? Siapa yang ragu pertama, kau akan pergi ke sana. Jika mesinku bekerja menurut prinsip limunan, kau akan menjadi buta. Karena indeks bias tubuh limunan menjadi sama dengan indeks bias udara. Dan lensa dalam matamu akan kehilangan kemampuan untuk memantulkan sinar cahaya dan memfokuskannya pada retina. Retina sendiri juga tidak akan bisa menyerap cahaya yang terlihat dengan batang dan kerucutnya karena keadaan limunannya. Tapi seperti bisa kulihat, pandangan matamu tampaknya baik saja. Dasar orang bodoh berliuran, baik sesana sudah ditutup. Bisakah kita lakukan hal lain? Waktumu sisa 18 jam. Maksudku sesuatu yang agak lebih penting. Dasar monyet konyol dungu, bagaimanapun kau bisa mengungkap rahasia mengerikan dan melakukan aksi luar biasa. Kau bahkan bisa masuk ke area 51. Oh benar, itu di negara bagian lain. Kau punya ide? Kau berpikir mau mencurinya? Ide yang mengerikan. Bagaimanapun, kau butuh rencana. Tentu, berkat limunan, kau bisa tetap di sini setelah tutup. Tapi lalu kau harus melewati penjaga. Juga ada laser di sekitar berliannya. Kau sungguh bisa bersalto 3 kali, mencuri berlian, dan meninggalkan museum naik mobil yang akan memamerkan barang antik baru. Tepat pada pukul 2 pagi nanti, Arnold. Walau bisa, ini ide yang sangat buruk. Museum tutup sejam lagi. Sembunyilah di sudut dan tunggu. Dan buka topimu. Dasar mesum. Bersiaplah, Arnold. Yang terpenting, jelas jangan sampai tertangkap. Arnold, waktunya beraksi. Oh, bodoh. Kau hanya perlu bersalto 3 kali. Dan kau mengacaukannya lagi. Payah. Nah, kini kau harus menyelamatkan dirimu, Arnold. Pintu keluarnya tidak jauh. Ayo Arnold, kau pasti bisa. Astaga, tampaknya kau mencuri berlian imitasi dari beling. Ya harus kuakui, ini kejutan yang disayangkan. Walau sejujurnya, sangat logis jika yang aslinya pasti ditaruh dalam berangkas. Sekarang, kau tidak akan mendapatkan cinta Tagai yang cantik. Sayangnya, kau akan tidak kasat mata sekitar sejam lagi. Jadi, semoga bisa meloloskan diri. Selamat tinggal, Arnold. Aku yakin kita bisa memakai ini untuk topik hari ini. Ayo kita lihat seberapa banyak bobotnya bisa naik. Sederhananya, untuk naik beberapa pon, kita harus terus meningkatkan jumlah kalori yang kita makan. Dengan bobot kita dan juga daya hidup yang malas, cukup dengan makan 6 batang Snickers sehari untuk mulai menaikkan bobot kita. Saat kita mencapai 300 kg, jatah Snickernya harus 14 batang dalam sehari. Dan saat kita akan mencapai 2000 kg, kita harus makan, dan makan lagi. Sampai kita makan 17.000 kalori makanan sehari. Tidak ada orang yang bisa mencapai seberat ini. 2000 kg akan menghancurkan tubuh kita. Lemak akan menghimpit organ tubuh dan pembuluh darah. Kita akan mulai untuk sesak napas. Tulang terkuat kita, yang 4 kali lebih kuat daripada beton, akan patah jika kita mencoba untuk berdiri. Dengan bobot ini, kita hanya bisa hidup beberapa detik saja, sampai lemak mencekik kita sepenuhnya. Jadi, ayo sedot sedikit lemaknya. Tampaknya kau harus segera meminjam bra milik ibumu. Makin banyak lemak dalam tubuh orang, akan makin intensif hormon wanita diproduksi. Dadamu akan membesar, suaramu jadi meninggi, dan teman kecilmu itu tidak lagi bangun saat pagi hari untuk menyambut hari yang baru. Ini sungguh kejutan. Tampaknya Lolita 97 punya suami yang sangat pencemburu. Jangan berbaring dan mencoba menurunkan bobotmu. Ada cukup lemak di tubuhmu untuk duduk dalam lemari tanpa makanan selama 3 tahun. Kita hanya butuh mengunyah vitamin dan minum air.
Lupakan saja. Sekarang Elon Musk meluncurkan roket baru ke luar angkasa. Dan luar angkasa membalas meluncurkan meteor ke Elon Musk. Arnold, santai. Kau bahkan tidak tahu apa itu meteor, kan? Meteor adalah benda luar angkasa besar yang berasal dari jagat raya. Beratnya berkisar dari beberapa gram sampai ribuan ton. Dan jangan takut, hanya ada satu kasus meteor menghantam orang dalam sejarah pada 1954. Itu pun hanya mengenai kakinya saja. Tampaknya ada yang jadi relawan untuk menyelamatkan planet ini. Dan dia dipenuhi dengan antusiasme. Tampaknya episode ini akan jadi yang paling singkat dan punya akhir bahagia. Tidak, lupakan saja. Sama seperti biasa. Tampaknya planet kita akan hancur. Atau mungkin akan ada penyelamat lain. Mungkinkah dia Arnold? Sempurna, kami akan pilih pakaian untukmu. Jadi, yang ini bukan. Jelas bukan yang ini. Tidak, bukan yang itu. Nah, ini dia. Ini yang kau butuhkan. Walau, kita tidak bisa meniru apa yang dilakukan proyek DART dari SpaceX. Rencananya pada tahun 2022, pesawat luar angkasa berbobot 500 kg akan ditabrakkan ke asteroid bernama Didymos pada kecepatan 6 km per detik. Ternyata autopilot belum dipasang. Jadi kau harus menerbangkannya secara manual dan menjadi pahlawan. Hai Arnold, jadi kau memutuskan untuk melakukan perbuatan baik? Semua ini hanya untuk sekardus donat? Kau kurang ajar. Ya, jangan khawatir. Hari ini kau akan memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan yang sangat baik. Seluruh planet ini terinfeksi virus diare dari Tiongkok. Tapi aku membuat darahmu menjadi satu-satunya vaksin yang ada. Ada 7 miliar orang di dunia dan semua orang sedang memburumu. 195 negara telah memposting fotomu di semua media. Kau ada di semua database kepolisian dan bukan hanya polisi di seluruh dunia, tapi semua pasukan khusus terbaik di dunia akan mengejarmu. MI6, intelijen Inggris yang telah bekerja sepanjang waktu selama 100 tahun berturut-turut. ISI, ini adalah badan intelijen antar departemen Pakistan dengan jumlah terbesar di dunia, 10.000 agen. CIA, awas Ernie, mereka suka menyiksa orang. Badan Intelijen Kanada dengan anggaran pencarian lebih dari 507 juta dolar Amerika. Apa kau yakin bisa bersembunyi dari mereka? Karena kau ada di setiap ponsel dalam media sosial. Kau menjadi lebih populer daripada Greta Thunberg. Aku yakin dia iri padamu sekarang. Bagaimanapun, kau dapat membantu menyelamatkan umat manusia. Berikan saja mereka darahmu sampai tetes terakhir. Pasukan khusus elit dari semua negara sudah datang untuk menangkapmu. Angkatan Laut Amerika Serikat, pasukan Gendarmerie Nasional Prancis, pasukan macan tutul salju Cina. Tapi tentu saja, bahkan seorang anak sekolah dapat menangkapmu. Big Brother sedang mengawasimu. Di kota New York saja, ada sekitar 20.000 kamera pengintai. Mereka mengambil foto, membandingkan jarak antara fitur utama pada wajah, hidung, mata, mulut, sehingga data diubah menjadi kode numerik seseorang, cetakan wajah, dan diverifikasi dengan database. Selain itu, di Darknet, siapapun bisa membeli database gambar dari kamera video kafe, rumah sakit, pusat perbelanjaan, bahkan di dekat markas utama FBI. Itu artinya mereka dapat mengetahui lokasimu 5 menit yang lalu. Tangkap ini, kacamata ini dengan LED inframerah di dalamnya akan membantu menyembunyikan wajahmu dari kamera. Bagi mereka, wajahmu akan terlihat seperti titik buta yang bercahaya. Tunggu sebentar, kau lupa baterainya. Ini tidak cukup. Kau membutuhkan penyamaran. Merupakan ide yang buruk makan donat sebanyak ini. Mereka memprovokasi akumulasi gas yang berlebihan. Cepat lepaskan anginnya. Kau terlihat bagus, tapi anjing pelacak akan menemukanmu dengan bau asam butirat, yaitu komponen aroma keringatmu. Tidak akan membantu bahwa hanya 1 gram keringat saja sudah cukup bagi anjing untuk mencium aromamu di atap gedung 10 lantai itu. Atau pada kedalaman 15 kaki di bawah tanah tertutup beton. Di Amerika Serikat saja, ada hampir 7 juta drone. Berhenti melambaikan tangan dan ambil senjata khusus ini untuk melawan drone.
Pistol ini menembakkan aliran besar emisi elektromagnetik, jadi kau tidak perlu membidik. Aliran interferensi cukup untuk menutupi drone, dan kemudian akan kehilangan kontak dengan pangkalannya dan kehilangan kendali. Apa-apaan kau ini? Masuklah di kerumunan. Dasar kau bodoh. Nah, kalian harus berciuman. Arnie, kau punya permohonan terakhir?